Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Karinatul Iza dari Program Studi Statistik Matematika, Fakultas Statistik Umum. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian kualitatif dari mata kuliah metode penelitian kualitatif. Yang pertama di sini ada pendahuluan. Nah, di pendahuluan itu, yang pertama itu ada pengertian paradigma, yang mana istilah paradigma ini pertama kali diperkenalkan oleh Thomas Kuhn dan kemudian dipopulerkan oleh Robert. Menurut Kuhn, paradigma itu adalah cara mengetahui realitas sosial yang dikonstruksi oleh mode of thought atau mode of inquiry tertentu, yang kemudian menghasilkan mode of knowing yang spesifik. Nah, pengertian lain dikemukakan oleh Ritter tahun 1980 yang menyatakan bahwa paradigma sebagai pandangan yang mendasar dari para ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari oleh salah satu cabang disiplin ilmu pengetahuan. Nah, lanjut yang kedua di sini ada paradigma dan metode penelitian. Perlakuan peneliti terhadap sebuah gejala atau fenomena sebagai dampak dari paradigma yang dipilih akan berdampak secara metodologis terhadap pendekatan penelitian dan akan berdampak pada metodologi penelitian. Nah, paradigma sebagai pandangan yang mengarahkan peneliti dalam menentukan metodologi dan kerangka ontologisnya, yaitu bagaimana peneliti melihat hakikat fenomena yang dihadapi, apakah fenomena itu dipandang sebagai realitas tunggal atau sebagai realitas ganda. Nah, yang di paradigma dan metode penelitian ini ada dua macam. Yang pertama, paradigma penelitian kuantitatif dan paradigma penelitian kualitatif. Nah, paradigma penelitian kuantitatif itu merupakan satu pendekatan penelitian yang dibangun berdasarkan filsafat positivisme. Positivisme itu adalah satu aliran filsafat yang menolak unsur metafisik dan teologik dari realitas sosial. Karena penolakannya terhadap unsur metafisis dan teologis, positivisme kadang-kadang dianggap sebagai sebuah varian dari materialisme. Nah, dalam penelitian kuantitatif ini diyakini bahwa satu-satunya pengetahuan yang valid adalah ilmu pengetahuan, yaitu pengetahuan yang berawal dan didasarkan pada pengalaman yang tertangkap lewat panca indera untuk kemudian diolah oleh nalar. Nah, yang kedua itu ada penelitian kuantitatif, di mana penelitian kualitatif itu menggunakan paradigma interpretif atau fenomenologi yang menggunakan tradisi berpikir ilmu-ilmu sosial, khususnya sosiologi dan antropologi yang diawali oleh kelompok ahli sosiologi dari mazhab Chicago pada era 1920 sampai 1930 sebagai landasan epistemologis. Nah, landasan berpikir dalam penelitian kualitatif itu adalah pemikiran Max Weber yang menyatakan bahwa pokok penelitian sosiologi bukan gejala-gejala sosial, tetapi pada makna-makna yang terdapat di balik tindakan perorangan yang mendorong terwujudnya gejala-gejala sosial tersebut. Nah, lanjut di sini ada kerangka berpikir kualitatif dan kuantitatif. Nah, menurut Service 1993, kerangka berpikir itu merupakan frame of meaning. Menurut Kuba 1994, kerangka berpikir ialah a
Singkatnya, kerangka berpikir itu merupakan sudut pandang atau kerangka makna yang berisi landasan filosofis, ontologis, epistemologis, dan aksiologis terhadap suatu realitas. Nah, di sini ada perbedaan kerangka berpikir antara kuantitatif dan kualitatif. Untuk kerangka berpikir yang kualitatif itu memandang bahwa empiris itu dikonstruksi secara sosial, yakni berdasarkan kesepakatan. Sementara itu, metode ialah implementasi operasional dari epistemologis. Dalam tradisi penelitian kualitatif, seringkali kedua hal tersebut tak dibedakan secara tegas dan hanya disebut sebagai metode penelitian kualitatif. Untuk kerangka berpikir kuantitatif, itu kerangka pemikiran dalam sebuah penelitian kuantitatif sangat menentukan kejelasan dan validitas proses penelitian secara keseluruhan. Melalui uraian dalam kerangka berpikir, peneliti dapat menjelaskan secara komprehensif variabel-variabel apa saja yang diteliti dan dari teori apa variabel-variabel itu diturunkan. Nah, jadi kapan memilih pendekatan kuantitatif dan kualitatif? Nah, untuk penggunaan metode kuantitatif, itu dapat digunakan apabila masalah penelitiannya sudah jelas, dan peneliti ingin mendapatkan informasi yang luas dari suatu populasi. Yang ketiga, bila ingin diketahui pengaruh perlakuan atau treatment tertentu terhadap yang lain. Yang keempat, bila peneliti bermaksud menguji hipotesis penelitian. Dan masih banyak lagi. Untuk penggunaan metode kualitatif itu digunakan apabila masalah penelitian belum jelas atau masih remang-remang atau mungkin malah masih gelap atau tidak diketahui sama sekali. Yang kedua di sini bisa digunakan apabila untuk memahami makna di balik data yang tampak, untuk memahami interaksi sosial, memahami perasaan orang, untuk memastikan kebenaran data, dan untuk meneliti sejarah perkembangan. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.